Halo teman-teman, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan corak perkembangan sains pada zaman Yunani dari mata kuliah Sejarah Sains dan Teknologi. Adapun teman-teman kelompok saya, yaitu Melisa Meturan, Cici Indayani, dan saya sendiri, Blandina Belinan. Baik, langsung saja. Bagian A, Pitagoras, tahun 582 sampai 496 sebelum Masehi. Pitagoras dilahirkan pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos di daerah Ionia. Pitagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Pitagoras dikenal sebagai bapak bilangan. Dia memberikan sumbangan yang penting terhadap filsafat dan ajaran keagamaan pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Keilmuan atau temuan. Pitagoras banyak melakukan perjalanan, salah satunya ke Mesir dengan tujuan untuk berguru, menimbah ilmu pada imam-imam di Mesir. Pitagoras dikenal sebagai penemu hukum geometri atau teorema yang berguna untuk menentukan panjang sisi miring dalam segitiga. B. Socrates, tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi. Socrates dilahirkan di Deme, Alopece, Athena, Yunani pada tahun 469 sebelum Masehi atau 470 sebelum Masehi dan wafat pada tahun 399 sebelum Masehi. Socrates merupakan filsuf yang dianggap salah satu figur yang paling penting dan paling berpengaruh dalam tradisi filsafat barat. Socrates dikenal memiliki budi pekerti yang terpuji, berusaha patuh pada hukum, dan percaya pada keadilan. Socrates juga percaya dan meyakini bahwa kebajikan merupakan pengetahuan. Socrates memiliki kebiasaan berkeliling mendatangi orang-orang yang dianggap bijak oleh masyarakat untuk diajak bertukar pikiran. Warisan Socrates yang paling penting adalah metode berfilsafat dengan mengajar definisi absolut mengenai permasalahan melalui sebuah dialektika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Melisa Meturan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah lahirnya Plato. Plato 427 sebelum Masehi hingga 347 sesudah Masehi. Plato terlahir di Antehana, Yunani sekitar tahun 429 sebelum Masehi. Dalam catatan Plato diketahui Plato meninggal di usia 80 tahun atau lebih tepatnya sekitar tahun 347 sebelum Masehi. Plato dikenal sebagai salah satu tokoh filsafat di mana kedudukan Plato di filsafat dia bisa dikatakan sebagai orang penting karena Plato mempunyai kegemaran untuk menggabungkan ilmu dengan puisi dan juga seni filosofi. Plato dikenal sebagai sosok yang menjelaskan tentang benua Atlantik yang hilang. Salah satu pemikiran Plato yang terkenal dan terus berkembang adalah tentang ide. Dan di situ Plato mempunyai suatu pemikiran tentang ide. Ia berpikir bahwa ide diawali dari logika. Menurut penjelasan Plato, ide diawali dari logika rasional atau bisa diterima oleh akal sehat, lalu berkembang menjadi suatu pandangan hidup. Plato juga memiliki argumen tentang dunia yang tidak memiliki tubuh. Dan di situ Plato juga dia berpikir bahwa berargumen bahwa dunia ini tidak memiliki tubuh.
Itu menurut argumen Plato. Yaitu dunia yang bisa diketahui tanpa perlu pandangan atau pengalaman oleh akal sehat, lalu berkembang menjadi suatu pandangan hidup. Nah, selanjutnya di ide ini kita akan membahas tentang Aristoteles. Aristoteles ini lahir pada tahun 384 sebelum Masehi. Beliau ini lahir di Stagira, yaitu kota di wilayah Chalcidice, yang tepatnya berada di Yunani. Dahulu, kota ini tuh termasuk wilayah Makedonia Tengah. Pada usia 17 tahun, Aristoteles ini menjadi murid Plato. Sampai akhirnya Aristoteles ini membuka akademinya sendiri, yang biasa dia sebut Lyceum. Selama memimpin Lyceum, ia memberikan 6 karya tulis. Aristoteles juga menciptakan sistem klasifikasi monarki, oligarki, tirani, demokrasi, dan republik. Ia merupakan orang pertama yang mengelompokkan dan mengklasifikasi spesies-spesies biologi secara sistematis. Metode Aristoteles ini banyak digunakan oleh ahli biologi modern.